Berdasarkan klarifikasi yang dilaporkan oleh BPK, tidak ada bukti yang bisa disampaikan oleh BPK bahwa Gus Yakut menerima uang dan Gus Yakut memberikan uang kepada DPR. Hari ini kami melihat penting bagi kami untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk meluruskan berbagai pemberitaan yang kami anggap tidak benar dan patut untuk kami luruskan. Nah, ini perlu kami sampaikan ya, untuk transparansi publik. Ya. Sebenarnya kami tidak tadinya menahan diri untuk tidak membuka ini. Namun karena berita-berita yang ada di media massa semua menuju kepada pembentukan opini seakan-akan Gus Yakut ini adalah kriminal, ya, orang jahat yang memang dari awal punya karakter dan niat-niat yang jahat, maka dengan berat hati kami harus melakukan klarifikasi agar transparansi publik, ya, demi publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang mendasari dugaan kami itu? Adanya pembentukan opini seakan-akan Gus Yakut ini adalah seseorang yang memiliki karakter jahat. Berita-berita mengenai adanya penerimaan dana oleh saudara Yakut dan adanya penggunaan dana oleh saudara Yakut untuk mempengaruhi anggota DPR yang membidangi permasalahan haji. Itu yang kami cermati, yang kami pahami dari berita-berita yang ada di media sosial. Dan sepertinya berita-berita ini diakselerasi. Oleh karenanya hal ini perlu diluruskan. Ya. Yang pertama, di dalam undang-undang pidana dan hukum acara pidana yang baru jelas bahwa tidak boleh ada upaya-upaya ya untuk menggiring seseorang itu seakan-akan sudah bersalah. Bersama Gus Yakut telah secara resmi bersurat dan secara resmi dilakukan pertemuan klarifikasi di Badan Pemeriksa Keuangan. Namun demikian, dalam proses klarifikasi tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan tidak bisa memberikan bukti mengenai asal-muasal berita tersebut. Berdasarkan klarifikasi yang dilaporkan oleh BPK, tidak ada bukti yang bisa disampaikan oleh BPK bahwa Gus Yakut menerima uang dan Gus Yakut memberikan uang kepada DPR. Itu sudah clear. Bapak, ibu-ibu boleh klarifikasi ke BPK. Yang pertama. Yang kedua, Gus Yakut sudah menyampaikan hal ini di dalam pemeriksaan. Ya. Oleh karenanya, sekaligus ini sebagai hak jawab kepada media-media untuk dimuat sebagai proses check and recheck, ya, bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk dimuat hak jawabnya terhadap berita-berita yang secara sepihak menyatakan Gus Yakut menerima uang dan menyerahkan uang kepada anggota DPR. Ini sepenuhnya tidak benar. Dan seakan-akan untuk menggiring, menjustifikasi bahwa penetapan Gus Yakut sebagai tersangka adalah benar. Jadi sekali lagi kami tegaskan
bahwa Gus Yakut tidak pernah menerima uang dan tidak pernah menyerahkan uang ke DPR. Untuk mencari penyebabnya dan siapa yang melakukan pelanggaran, ini bukan sesuatu yang sulit. Tinggal ditelusuri ya, siapa jemaah haji yang harusnya secara ketentuan tidak berangkat. Karena di Siskohat itu ada Pak, ketentuan yang bisa berangkat dalam tahun tertentu sudah terdaftar. Lalu tinggal dicocokkan siapa yang kemudian bisa berangkat walaupun tidak ada di daftar Siskohat. Tinggal diteliti siapa penyelenggara ibadah haji khususnya, berasal dari PIHK yang mana yang bisa berangkat ini walaupun dia tidak boleh berangkat. Kalau memang ada ya hal-hal terkait aliran dana, suap, gratifikasi, maka kami menghimbau untuk penegak hukum menggali dan mengusut secara tuntas, jangan hanya mencari tumbal dari proses yang jelas-jelas persoalannya. Di KPK juga sudah menyebutkan aliran-aliran dana itu ada di siapa, pihak mana, oknum siapa. Tapi hingga detik ini pihak-pihak yang mengakui menerima uang, mengembalikan uang, sudah disita uangnya. Sampai hari ini teman-teman juga semestinya juga mempertanyakan mengapa pihak-pihak ini tidak diusut dan tidak diproses hukum sebagaimana yang dilakukan kepada Gus Yakut.